Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita, membuka surah Al-Baqarah dengan menyampaikan 3 golongan manusia utama. Yang pertama adalah golongan-golongan yang dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebaikannya ditetapkan oleh Allah langsung. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur semua urusan kita, Allah yang mengetahui kualifikasi kita, dan Allah yang memberikan penilaiannya. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada permisalan yang layak dimisalkan kepada apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita akan melihat sederhana saja dengan berpikir logika yang sangat singkat. Jika seorang pembuat mobil saja mengetahui kualitas mobilnya, ini yang terbaik, ini yang kurang, ini yang tidak layak digunakan, ini silahkan gunakan, ini pasti nyaman, yang ini ada penyesuaian, yang ini membahayakan. Jika makhluk saja bisa menjelaskan kepada kita dengan sangat detail, dengan gamblang, dan dengan penjelasan itu kita begitu yakin dan mau menggunakan mobil yang benar serta meninggalkan kendaraan yang keliru, maka bagaimana dengan Allah sang pencipta kita, bahkan yang menciptakan pencipta mobil, pencipta segala para pembuat di muka bumi ini, yang menerangkan kepada kita, ini loh manusia yang terbaik harus seperti ini. Jika A dilihat oleh manusia lain baik, belum tentu di tempat B itu bisa jadi baik. Tapi ketika Allah mengatakan si fulan ini baik, maka seluruh langit dan bumi akan sepakat mengatakan dia yang terbaik. Golongan terbaik ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Golongan terbaik ini disebut golongan takwa, yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan karena keyakinannya dalam penggalian terhadap Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Al-Qur'an seluruhnya jangan pernah diragukan, akan memberikan petunjuk pedoman kehidupan bagi orang-orang terbaik, yaitu golongan takwa. Siapa orang-orang takwa ini? Maka dia memiliki amalan-amalan spesifik. Nah, ini yang ingin selalu ingatkan minimal dalam setiap pertemuan untuk kita mengupgrade kualitas kita sehingga menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kembali, ciri manusia terbaik adalah manusia yang paling tinggi takwanya. Ketika Allah menyebutkan al-muttaqin, golongan orang takwa, lalu kalau kita melompat sedikit misalnya ke Quran surah ke-49 Al-Hujurat, ya, di ayat yang ke-13, ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian semua, min dzakarin wa untha, ada jenis lelaki, ada pula perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami tetapkan kalian hidup bersosial dari tingkat yang RT, RW sampai kehidupan bernegara sampai bersuku-suku. Ya, untuk apa tujuannya? Lita'arafu, supaya dengan itu kalian saling mengenal dan membangun kehidupan yang harmoni. Kemudian ini yang paling menarik, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh dalam pergaulan mencapai harmoni itu, yang terbaik, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian makhluk hidup yang pernah menghuni bumi, beraktivitas di muka bumi, berhubungan sosial, membentuk harmoni dalam kehidupan, maka ukuran terbaiknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat ketakwaannya. Jadi sekalipun Anda menjadi manusia paling terhormat dari kedudukan, paling mewah dari kekayaan, paling pandai dari keilmuan, tapi tidak masuk dalam kategori kualifikasi takwa, maka belum masuk Anda pada golongan yang disebut oleh Allah sebagai manusia terbaik. Nah, saat kita ingin masuk pada kualifikasi ini, maka syarat pertamanya di ayat ketiga. Saya ingatkan kembali, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang ini oleh Allah diberikan kesempatan terbuka tanpa batas. Seperti saya sampaikan, alladzina ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jama'. Ya, isim mausul menunjuk kepada bentuk jamak tanpa batas. Jam'il jama', sudah jamak mencakup luas. Ya, disebutkan setidaknya 1080 kali dalam Al-Qur'an. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batasan. Seakan Allah ingin memanggil semua tanpa batasan dengan sifat keadilannya. Setiap Anda punya hak untuk menjadi manusia takwa, siapapun, tanpa melihat golongan sosialnya, tanpa melihat keadaan dirinya. Setiap kita punya hak di hadapan Allah untuk menjadi manusia terbaik. Karena itu, jika ingin mencapai itu semua, dan kita sudah ditawarkan oleh Allah secara terbuka, jadi kalau ada manusia tidak menjadi baik, bukan Allah yang salah, bukan Allah yang keliru, manusianya sendiri yang tidak masuk dalam golongan itu karena kehendaknya. Sedangkan Allah sudah mengajaknya, menawarkan, bahkan dalam beberapa kesempatan memaksa supaya jadi baik. Ya,
Maka langkah pertamanya yu'minuna bil ghaib, dia mengupgrade selalu keimanannya. Ingat bentuknya mudhari, ya. Mudhari itu progresif, selalu naik, 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 naik. Kadang Al-Qur'an memanggil dengan panggilan bentuk past tense infinitif sebagai menunjuk asal, ya, dengan kata amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah beriman. Ya, telah masuk Islam, telah beriman, ini masih infinitif, masih asli, masih baru, kan? Nah, supaya imannya terus di-upgrade, naikkan, naikkan. Orang takwa tidak mencukupkan dengan mengatakan saya muslim saja. Di KTP saya Islam, saya beriman kepada Allah, sudah selesai. Tidak. Ini belum masuk dalam golongan istimewa. Ketika kita ingin mengupgrade dari iman, mukmin menjadi takwa, muttaqin, muslim, Islam, mukmin, menanamkan keyakinan yang kuat, naik level, muttaqin, mengupgrade keimanannya. Setiap hari tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, seperti orang-orang soleh di masa lalu pernah melakukannya ketika Allah kemudian menguatkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda bertanya, saya bertanya, kita bertanya, bagaimana ya Allah caranya kami mengupgrade iman kami? Maka diturunkan amalan-amalan standar. Ada yang ritual, ada yang sosial, ada juga amalan yang batiniyah yang menguji keyakinan kita tentang perspektif kehidupan ghaib di akhirat nanti. Maka Allah katakan, wa yuqimunas shalah, tingkatkan salatmu. Dari sekedar fardu, ya, naikkan ke level nawafil, nafilah, sunnahnya. Nah, sekarang sampai dengan Jumat saat ini, sudah masuk kita di malam Jumat, berganti maghrib sudah masuk di hari Jumat, coba dicek. Ya, jangan-jangan yang fardunya pun masih bolong-bolong, kan? Nah, belum konsisten. Kita pengen jadi orang takwa, tapi yang fardu pun yang wajib belum konsisten. Sementara yang lain pun mengerjakan yang sama, ya. Baik, karena itu naikkan levelnya, rawatibnya, tahajudnya, salat mutlaknya, naikkan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, telah saya jelaskan, amalan sosialnya berbagi, orang takwa senang berbagi, kan? Ini sudah tuntas kami jelaskan. Kemudian naik selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an, ya, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Sampai dengan hari ini sudah berapa ayat dibacakan? Hah? Sudah berapa banyak yang dikaji, sudah berapa banyak yang dihafalkan sampai detik ini untuk bekal kita pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bahagia kan? Ya, kalau kita sedang ikut training, ikut pelatihan, ikut kuliah, kan? Bukankah di akhir itu ada wisuda, terus dipanggil, disebut ini peserta terbaik. Ini sama. Dunia ini latihan. Ya, dunia ini tempat kita sementara. Satu saat kita pulang, dikumpulkan dengan pertemuan yang lebih besar lagi, dan pada saat itulah satu-satu akan dipanggil. Ya, bukankah membahagiakan ketika dipanggil Anda menjadi peserta terbaik di antara kontingen manusia yang pernah beraktivitas di bumi?